Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Siswa Bangsa Internasional, Ibu Sulanjari. Yang terhormat Bapak Chandra Alamsyah, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Bisnis Universitas Siswa Bangsa Internasional. Selamat pagi kepada yang terhormat Deputy Director IFIS, Bapak Johan Purnama. Serta yang terhormat para pembicara. Yang pertama, Bapak Dr. M. Gunawan Alif, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Siswa Bangsa Internasional. Yang terhormat Bapak Rizal Ramli, Mantan Menteri Perekonomian dan Perindustrian Republik Indonesia. Selamat pagi pula kami ucapkan kepada para undangan serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siswa Bangsa Internasional. Selamat datang di acara Practitioner Session dengan tema Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita persilakan kepada Bapak Johan Purnama selaku Director dari IFIS untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Johan, kami persilakan. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh abang kita Bang Rizal Ramli, juga kemudian oleh Pak Gunawan, juga teman-teman yang mau bersedia untuk belajar lebih banyak tentang ekonomi kerakyatan. Kenapa kita membahas tema ini? Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu kami berkumpul di dalam suatu forum namanya Solidarity, Social Economic Solidarity, di markasnya Bina Swadaya di Wisma Hijau. Ada lebih kurang 30 orang. Sebenarnya Pak Bambang Ismawan tadinya mau datang untuk memberikan opening speech, tapi beliau tidak bisa hadir hari ini. Di dalam forum itu terungkaplah bahwa ternyata era kewirausahaan sosial itu sudah lewat dan tidak memberikan dampak yang baik, kurang luas, begitu kira-kira. Kemudian Ben Quinones itu dari Filipina itu mengeluarkan suatu ide tentang solidaritas sosial dan ekonomi. Itu dibahas dan kemudian mereka meminta Indonesia untuk merumuskan untuk level Asia Pasifik, dan berkumpullah kami di Bina Swadaya. Di situ ada teman-teman dari Maksi UI, ada teman-teman dari Surabaya, dari seluruh Indonesia, lebih kurang 35-40 orang, dan ada beberapa hal yang menarik. Itu adalah kenyataan. Ini yang ngomong dari teman-teman dari UI, jangan-jangan kita mengajarkan ilmu ekonomi yang salah. Itu satu. Kedua, kita berusaha untuk meletakkan posisi ekonomi kerakyatan itu ada di mana sebenarnya, sosialiskah atau kapitaliskah? Kita juga masih bingung. Kenyataannya di Indonesia nilai-nilai tradisional kita ada, seperti gotong royong, arisan, lubuk nagari, dan lain sebagainya. Dan saya meminta kenapa itu tidak kita internasionalkan, karena kita selama ini sebagai orang Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dibandingkan dengan nilai-nilai ekonomi. Karena itu di sini kami mengundang Bang Rizal Ramli. Beliau sangat jawabannya dulu, beliau sangat ini ya, sangat kuat dalam ekonomi kerakyatan. Kemudian ada Pak Gunawan juga yang akan memberikan pandangannya. Mungkin menjadi sesuatu yang sangat aneh, di mana Anda di sini diajarkan menjadi seorang ekonomis yang kapitalis, tetapi juga kami memberikan pandangan yang lain tentang ekonomi kerakyatan itu apa sih sebetulnya. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan dari diskusi ini kita bisa membuat semacam hasil yang bisa juga nanti saya sampaikan ke teman-teman di tingkat nasional untuk dibawa ke Filipina. Saya sangat menghargai waktu yang Anda sekalian berikan, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan lebih gayeng kalau kita bilang. Jadi kongko-kongko seperti ini sangat penting, bukan hanya di sekedar ruang kuliah belajar, tetapi belajar dari teman dari yang senior yang sudah sangat ahli pemikiran mereka itu juga sangat penting.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan selamat berdiskusi. Terima kasih kepada Bapak John Purnama atas sambutannya. Dan sebelum kita beralih ke sambutan berikutnya, sepertinya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu Ya, ya. tadi sebenarnya terlewat. Perkenalkan, nama saya Buyung Alfian. Dan saya Kiti Sidahayu Budiasri. Kita akan memandu acara ini hingga selesai. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Siswa Bangsa Internasional, Ibu Sulanjari Raharjo. Kepada Ibu Sulanjari, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya, saya coba tidak menggunakan mikrofon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi cukup cerah di hari Sabtu begini. Terima kasih Pak Rizal Ramli yang sudah berkenan untuk hadir. Juga teman-teman dosen dan staf lainnya, serta para mahasiswa yang saya sayangi. Kami dari Universitas Siswa Bangsa Internasional mencoba meluaskan wacana mahasiswa untuk tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga mengembangkan kemampuan lain yang kita sebut sebagai non-akademik dan memberinya nilai ataupun kredit keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan baik oleh kampus maupun di luar kampus. Jadi itu merupakan salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa. Sejumlah poin harus dikumpulkan oleh mahasiswa supaya mereka bisa mendapat diploma. Beberapa universitas lain sudah mengadakan kegiatan, sudah memberlakukan sistem serupa, dan ada yang menyebutnya sebagai dual transcript. Jadi ada dua transkrip, yang satu akademik dan yang satu non-akademik. Universitas kami baru, Pak, belum seumur jagung, namun kami ingin untuk tidak kalah bersaing dengan universitas-universitas lain. Oleh karena itu, kami mempunyai beberapa keunikan, antara lain Bapak lihat sendiri yang hadir di sini adalah kebanyakan mahasiswa-mahasiswa baru untuk mulai mengenal kegiatan apa saja yang kami lakukan di kegiatan akademik. Nah, seperti saya katakan tadi, kegiatan serupa ini atau kadang-kala dikatakan sebagai sharing session ataupun untuk kali ini kita lebih mengatakannya sebagai practitioner session dengan cara mengundang para pakar untuk menyampaikan pengalaman, berbagi pengalaman dengan mahasiswa. Karena pengalaman itu juga cukup penting. Kami merasa pengalaman itu tidak bisa harus ada jam terbangnya. Kalau nggak ada jam terbang, agak susah untuk didapat. Nah, kami ingin mahasiswa kami mendapatkan pengalaman itu dari berbagai pakar yang ada di negara kita. Kadang-kadang kita juga mengundang pembicara asing yang kebetulan ada di Indonesia. Ini adalah sesi semacam ini adalah yang kedua kalinya kami lakukan dengan bekerja sama dengan IFIS. Dan ada kalanya kami juga bekerja sama dengan fakultas, dengan juga universitas lain. Banyak hal yang masih harus dan akan kita lakukan sebagai universitas baru. Namun demikian, kami optimis kami bisa melakukannya. Ini adalah hadirin sekalian, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, khususnya bagi bagian karir dan alumni. Kami baru punya satu angkatan alumni, Pak, dan meskipun baru satu, mereka sudah bekerja di berbagai tempat. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi alumni karena ada dua fakultas yang sudah akan meluluskan mahasiswanya. Nah, kita dengan akademik kita bahu-membahu agar keinginan kita ini bisa tercapai karena kami percaya well-rounded students atau well-rounded graduates itu akan lebih
bermanfaat atau akan lebih bisa membuat perubahan daripada sekedar mahasiswa yang pandai akademik saja. Nah, salah satu upaya untuk mewujudkan well-rounded students itu adalah dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, saya atas nama bidang kemahasiswaan IUSB mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Rizal Ramli, juga kepada teman-teman di IPIS, Pak Tim, Pak Johan, dan khususnya juga dukungan dari teman-teman yang ada di Fakultas of Business, Pak Chandra, Pak Gun, Pak Wahyu, dan dosen-dosen lainnya. Mungkin ini kita pertama mengadakan kegiatan semacam ini, tapi saya yakin di tempat-tempat atau di masa yang akan datang kita akan mengadakan kegiatan serupa, bahkan mungkin lebih besar, mudah-mudahan. Mari Bapak-Bapak sekalian kita bantu adik-adik kita, anak-anak kita, mahasiswa ini, supaya mereka bisa menjadi agen pembaruan dan juga calon pemimpin yang bermanfaat bagi bangsa kita. Mudah-mudahan acara sederhana kali ini juga memberikan manfaat yang cukup besar bagi mereka dan bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulajari Raharjo atas sambutannya. Kita akan masuk ke inti dari acara pada hari ini, yaitu presentasi dari Bapak Rizal Ramli dan Bapak Gunawan Alif. Untuk sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Bapak Dr. Wahyu Sudarmono, selaku salah satu dosen di Fakultas Bisnis Universitas Siswa Bangsa Internasional. Kepada Bapak Wahyu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Fakultas Bisnis USBI, yaitu Bapak Dr. Chandra Alamsyah. Kemudian yang terhormat juga Bapak Johan Purnama selaku Deputi Direktur dari IPIS, dan yang terhormat Ibu Sulajari Raharjo selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan USBI, dan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Rizal Ramli dan juga Bapak Gunawan Alif selaku pembicara untuk acara kita kali ini, dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga para staf di USBI, selamat datang. Diskusi kita kali ini sangat menarik tentang ekonomi kerakyatan yang merupakan tema lama tapi tetap relevan hingga sekarang. Kalau kita melihat bahwasannya ekonomi itu bisa dibagi dua, yaitu ekonomi kapitalis dan negara kesejahteraan, kita kali ini ingin melihat bagaimana ekonomi di Indonesia harus memposisikan dirinya di antara kedua kutub tersebut, dan ini adalah tema yang sangat menarik. Untuk itu saya langsung saja memanggil kedua pembicara kita, kepada Bapak Dr. Rizal Ramli dan kepada Bapak Dr. Gunawan Alif untuk ke depan. Untuk sesi yang pertama adalah kepada Bapak Dr. Gunawan Alif untuk menyampaikan materinya. Jadi apa yang kita akan lakukan di sini, Bapak Gunawan Alif akan mencoba mempresentasikan apa itu ekonomi kerakyatan dari sisi seorang praktisi, dari sisi bisnis, karena beliau adalah mantan pendiri WALHI dan juga pernah menjabat 2 kali sebagai Direktur WALHI, dan juga sebelum menjadi dosen di SSD beliau juga sebagai salah satu direktur di Matahari Advertising dan juga di konsultan advertising juga yang berupa duta komunika ya, duta cakrawala komunika. Baik, untuk Pak Dr. Gunawan Alif dipersilakan. Yang saya hormati Bung Rizal Ramli,
Ini usia kita kurang lebih berbeda dikit. Kita punya sama-sama. Jadi ini saya senang sekali berbicara dengan adik-adik. Mungkin saya harus pantas jadi anak ini sekarang, karena anak saya juga usianya usia Anda. Ya. Kita melewati masa-masa kuliah pada saat kita duduk di sana, pada tahun-tahun yang agak gelap. Karena presidennya pada saat itu sangat otoriter. Pada tahun 78 itu adalah saat-saat yang menegangkan. Saya rasa Bung Rizal mengalami hal itu di ITB, saya mengalami hal itu di UI. Ya. Kenapa? Kita ingin alternatif untuk calon presiden. Bung Rizal bikin gerakan di ITB, saya ikut membantu gerakan di UI. Saking semangatnya, ini ada cerita menarik. Zaman dulu gerakan ini selalu dipimpin oleh UI, mahasiswa UI. Nah mungkin pada tahun itu Bung Rizal dan kawan-kawan merasa saatnya ITB yang bergerak lebih dulu. Kilakanya saat itu divisi Siliwangi itu lagi mau berulang tahun. Akibatnya pertama kali diduduki kampus saat itu ITB. Antara lain beliau ini ikut dicokok. Ya. Alhamdulillah kampus UI saat itu juga digerebek. Cuman kita pada saat itu punya rektor, ya, yang berani menghadapi pasukan. Dia bilang, oke, Anda boleh menjaga mahasiswa untuk tidak ke jalan, tapi jangan duduki kampus saya, karena di kampus saya otoritas saya sebagai rektor. Akibatnya pasukan itu berkemah di luar kampus UI. Karena rektornya punya integritas. Kenapa saya bagikan hal seperti ini kepada Anda? Masa muda adalah masa untuk mencari. Dulu, Bung Rizal saya malah berguru, ngantrik dari tokoh-tokoh yang kira-kira bisa membantu mencerahkan kita. Jika kemudian terbentuk pemikiran-pemikiran alternatif. Jadi saya senang bahwasanya Anda semua mau meluangkan waktu hari Sabtu Anda untuk datang ke sini untuk melihat lebih ragam, lebih banyak sudut pandang ya tentang permasalahan negara ini. Karena nanti Anda lah yang akan jadi menteri setelah Bung Rizal, ya kan? Itu yang kita harapkan. Dan saya percaya jika Anda ingin melakukan hal itu seharusnya kita punya kemampuan karena kampus ini dibangun dengan upaya-upaya semacam itu. Nah sekarang itu sedikit pengantar. Ya mudah-mudahan. Nah sekarang kita masuk ke tema yang kita perbincangkan. To be honest, saya ini memimpin sekolah bisnis. Ya, dimana mahasiswa saya kepingin menjadi pemimpin perusahaan. Ya. Dan jalan terang yang kita lihat adalah jalan kapitalis. Kenapa? Karena memang akhirnya banyak penguasaan aset kita dikuasai oleh pemilik modal. Ya. Nah ini menjadi menarik karena Bung Rizal sekarang jadi ketua Kadin, dia memimpin orang-orang itu. Ya, jadi seberapa jauh nanti hal-hal semacam ini bisa menjadi perbaikan ke masa depan. Saya berharap nanti Anda cukup punya nyali untuk men-challenge Bung Rizal ya untuk hal-hal seperti itu. Kenapa? The beauty to be a student adalah Anda nggak pernah salah. Kalaupun Anda salah, Anda akan dipahami, oh masih mahasiswa. Ya, jadi nggak perlu takut. Challenge pemimpin-pemimpin itu. Ya, kita yang berdiri di depan ini harus ada challenge. Karena dengan demikian kita bisa punya pemikiran-pemikiran baru. Saya berharap Anda sebagai mahasiswa bisa melakukan hal itu. Ya, karena kalau enggak Anda malah melalui USBI. Oke, saya mau berjudul Jalan Sunyi di Keramaian. Karena Anda bisa lihat ada sebagian orang yang masih memikirkan hal ini, sementara gegap gempita di luar tentunya apaan sih yang gue omongin, gitu kan? Tolong puterin, nggak bisa ini. Oke, ini ada di konstitusi kita dan saya rasa kita semua hafal. Ya,
ada di konstitusi kita, dan kita rasa kita dijejali pada waktu di SD, SMP, SMA pasal ini, hak-hak kita. Namun apa yang bisa kita lihat, terus aja Mas. Ini datanya. Kita bisa lihat di situ padi kita, beras yang kita makan itu cuma 69 juta, kedelai kita cuma tumbuh 0,04%. Gak perlu heran tukang tempe pada marah-marah, ya. Jadi kita bisa kelangkaan tempe karena tumbuhnya cuma segitu, sementara penduduk kita tumbuh demikian besar. Jagung agak lumayan, tapi Anda harus ingat, jagung itu bisa tumbuh agak lumayan karena didorong oleh sejumlah kapitalis juga, ya, karena dia memerlukan untuk pakan, ya, pakan ternak, ya, sehingga dia tumbuh. Begitu dia ada dorongan industri, ya, dia akan bergerak lebih baik. Tapi Anda bisa lihat sawit itu yang nanti kita lihat lagi, coba luasnya. Nah, sawah kita 13, sawit kita 9 juta. Ini datanya masih diperdebatkan. Ada yang bilang udah 12 juta katanya. Artinya udah sama besar dengan sawah kita yang ada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sawah itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat besar kita, dan pemilikannya kecil-kecil. Sementara sawit pemilikannya jauh lebih besar, dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan sekarang bahkan kalau dulu 20-80% inti dan plasmanya, sekarang mungkin terbalik. Ya, oke. Anda bisa juga lihat kedelai berkurang tanamnya. Jadi nggak perlu heran ya kalau kita kemarin susah cari tempe. Kita makan di kantin, berapa satu potong tempe sekarang? 2.000 perak. Ya, jadi bukan suatu hal yang makanan murah lagi tempe kita ternyata. Terus, nah inilah contoh. Di masa saya masih mahasiswa seperti Anda, saya pernah jalan dari Pontianak menyusuri Sungai Kapuas sampai Kapuasnya habis, naik pegunungan Muller, turun lagi di Mahakam. Itu kita bisa merasakan betapa indahnya Republik Indonesia. Pohon-pohonnya besar, airnya jernih. Ya, di pedalaman Kapuas itu kita bisa ngambil ikan dengan tangan. Karena sangat jarang ada orang di sana, sehingga ikan nggak tahu ini orang ini berbahaya buat dia, itu bisa ambil pakai tangan. Nah, kalau kita melihat ini yang terjadi di Kalimantan, ya Anda bisa lihat bagaimana beratnya permasalahan kita. Apakah tuntutan bisnis semacam ini bisa membuat republik ini yang nanti akan Anda jalankan bertahan? Kita udah lihat begitu banyak banjir, begitu parahnya kekeringan. Pada saat kering sekali, pada saat hujan banjirnya bukan main. Ya, terus akibatnya apa? Ini konflik horizontal maupun vertikal banyak terjadi. Ya, jika kita tidak memikirkan hal semacam ini, ya konflik masyarakat, perusahaan, atau pemerintah terjadi. Yang lebih parah korupsi. Kita bisa lihat kan, semua bupati berusaha untuk menjadi bupati dengan segala macam cara karena dia punya konsesi untuk membagi-bagi ini. Artinya apa? Sesungguhnya mereka mengkhianati konstitusi yang dulu dibuat oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini. Ya. Nah, kita bisa lihat kebun raya terus menyusut, ya. Inti plasmanya terus berubah, ya, maka hilanglah hutan tropis berganti sawit. Terus
Oke, jadi Anda bisa lihat ini mengingatkan masa-masa lalu, ya. Akibat campaign seperti ini, Unilever menghentikan pembelian sawit dari perusahaan-perusahaan yang dikritik oleh Greenpeace. Dan kemudian tahun ini dia memutuskan membuka kebun dan pabriknya sendiri yang sustainable. Poinnya adalah kenapa gerakan ini baru berjalan setelah ditekan dari pihak luar. Kenapa ini tidak dilakukan oleh inisiatif pemerintah itu sendiri? Dulu waktu pemerintahannya masih pemerintahan Soeharto, mereka juga nggak peduli. Waktu itu dia nggak peduli sama DPR di kantor DPR sana. Dia lebih peduli sama DPR-nya Amerika. Kalau DPR Amerika teriak-teriak baru diperhatiin. Karena waktu itu kontrol sepenuhnya di presiden. Nah sekarang DPR punya kontrol yang besar, tapi kembali lagi pihak luar kan yang menggerakkan Unilever untuk berubah. Ya, jadi Anda bisa lihat kewenangan kita untuk mengatur kebijakan perekonomian kita sesungguhnya tidak sepenuhnya di tangan kita. Karena kembali ini disebabkan karena mungkin para pemimpinnya lebih penting dengan urusan partainya atau kepentingan pribadinya. Dan saya berharap nanti Anda bisa memperbaiki inilah masa depan. Ya, akibat kritik dan serangan gencar dari sejumlah aktivitas, Unilever mengambil respon. Ya, berhenti membeli sawit dari perusahaan yang dikritik tidak memiliki sertifikasi green, memberikan pabrik kelapa sawit yang ditargetkan dapat memasok 100% minyak kelapa sawit berkelanjutan. Nah, di satu sisi, this is good, ya bahwasanya produksi harus berkelanjutan. Tapi di satu sisi, ini juga nggak mudah untuk kita lakukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan sawit rakyat. Bagaimana dia bisa mengurus eco-labeling tersebut ya jika sebuah sistem yang mudah dan murah tidak ada. Akhirnya akibatnya kembali lagi ke square one, ya, penguasa-penguasa yang punya kapital dan jaringan lah yang bisa memperoleh label tersebut. Dan itu yang sudah dilakukan perusahaan besar. Jadi Anda bisa lihat jika sebuah pemerintahan tidak mempunyai arah yang jelas untuk mengelola perekonomian, ya, dan sosialnya dengan baik, masalahnya memang akan ruwet. Ya, ini sejumlah data aja. Cuma saya ingin mau jelaskan ini. Ya, kita cuman per kapita 0,365 kg. Padahal ini sangat penting, ya, untuk membuat kalian cerdas. Karena ini asupan protein yang penting bagi anak-anak kita. Cuma Anda bisa lihat, even dengan India, ya, yang nggak boleh makan sapi, kita masih kalah. Ini kan nggak boleh makan sapi, kita masih kalah. Artinya apa? Jelas di sini masih belum ada kan keberpihakan yang benar-benar untuk bagaimana membuat bangsa, masyarakat kita memulai asupan protein yang cukup. Ini juga sama. Problem di sini sedikit banyak mungkin perusahaan rokok ikut berperan. Sorry itu saya. Kenapa perusahaan rokok mendidik bapak-bapak untuk tidak membeli telur, untuk merokok dan tidak membeli telur. Tapi yang salah kenapa? Kita nggak pernah ada pelajaran bahwasanya telur itu penting, lebih penting daripada merokok. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ. Ya, kenapa? Ini kan penting sekali. Tapi bagi sebagian orang tua yang kebetulan ayahnya merokok, lebih baik merokok daripada beliin anaknya telur. Ini juga satu problem berikutnya yang merusak, ya. Semakin banyak dan ini juga yang merusak para bupati, gubernur, ya, karena di sini duitnya yang sangat besar, tapi akibatnya Anda bisa lihat hampir separuh luas wilayah Kalimantan Selatan sudah tambang, ya. Kemudian sawitnya juga besar, ya, jadi 3,1 juta hektar
dari luas dia yang separuhnya, wilayah kerjaan 3,7 juta sebagian besar lebih dari 3,1 juta dipergunakan bukan untuk kegiatan masyarakat secara rumah tangga. Ini akibatnya ya. Nah, semuanya ini sesungguhnya berangkat dari masalah-masalah ini. Jika Anda tidak menaruh perhatian kepada masalah ini, kita akan terus mengulang-ulang kerusakan demi kerusakan yang terjadi, keserakahan yang terjadi, ya. Indonesia dibandingkan dengan negara yang bahkan penghasilan lebih rendah, ya, kita memang jagonya korupsi. Kenapa? Kebun sawit itu perlu izin diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau Anda lihat Akil Mahmud dapat uang, ini sebenarnya ujung-ujungnya ke arah sini nih, perusahaan ini, ya. Bupati ingin jadi bupati, dia akan punya izin memberikan hak tambang dan hak pengolahan hutan. Ujung-ujungnya dia mencari duit 100 miliar, yang padahal gajinya udah besar, ya. Jadi Anda bisa lihat, ya, ini juga, ya, kita selalu tidak cukup baik untuk hal-hal seperti ini, ya. Sama minta izin, ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh konkret gimana tidak berpihakan kita, ya. Akses ke finance itu problem terbesar dari masalah kita yang mau mulai bisnis. Kita membayar pinjaman dengan yang lebih mahal dibanding yang para kapitalis tersebut, ya. Jadi begitu problem terbesar tuh kalau kita, karena sebagian dari mahasiswa saya, Pak Ramli, Pak Rizal, itu kita dorong untuk bukan cari kerja tapi membuka pekerjaan. Tapi ini kayaknya ada satu masalah, ya, untuk memperoleh akses terhadap pemodalan. UKM hampir sama, sementara yang besar yaitu urusan politik mungkin kebanyakan dipajakin secara oleh preman, ya, keterbatasan infrastruktur. Tapi Anda lihat di sisi di mana bisnis adalah upaya bersama dari rakyat, itu kesulitannya bagaimana akses terhadap modal. Jadi saya senang sekali hari ini kita akan memperoleh paparan dari Bung Rizal Ramli yang tentunya akan membantu mencerahkan kita untuk memahami lebih baik lagi apa sih sebenarnya konsep ekonomi kerakyatan yang tepat, ya, sehingga membuat negara yang setengah amburadul ini bisa tidak menjadi amburadul, ya. Jadi ekonomi kerakyatan satu yang menarik untuk diperbincangkan, ya, meskipun tertulis jelas di konstitusi, terbenam oleh Erick Pikuk para pencari rente dan korupsi, namun harus terus jadikan wacana dan upaya bahwa ada jalan lain yang harus dipertimbangkan oleh para ekonom untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi masyarakatnya. Di hari ini kita berharap Anda cukup kritis untuk mendebatkan hal semacam ini, bertanya ke Pak Rizal, yang mudah-mudahan masa depan Anda tentunya, karena masih muda, jauh menjadi lebih baik daripada yang sekarang itu terjadi. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Terima kasih Pak Dr. Gunawan Alif, sungguh paparan yang sangat menarik. Saya belajar hal yang baru di sini. Ini dari sisi praktis. Kalau dulu saya belajar tentang regulatory economics, yang dimana kalau terjadi eksternalitas itu artinya ketika bisnis ini sudah mulai mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, maka bisnis ini harus diregulasi. Jadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Gunawan Alif terkait dengan sawit yang begitu merajalela dan kemudian izin-izin pertambangan yang tidak dilihat konsekuensinya semakin bertambah,
sebenarnya ini akan merusak lingkungan. Nah, ketika sudah merusak lingkungan, maka pemerintah harus turun tangan untuk memberikan semacam tax atau yang disebut sebagai Pigouvian tax kalau di teori ekonomi. Tapi masalahnya kita melihat bahwa sampai saat ini belum terdapat inisiatif dari pemerintah untuk meregulasi hal tersebut. Dan regulasi baru akan terjadi, perubahan baru akan terjadi ketika ada tekanan internasional seperti Greenpeace. Satu hal yang saya simpulkan adalah belum adanya pemimpin yang bisa memberikan contoh, belum bisa memberikan breakthrough. Nah, untuk saat ini kita sudah kedatangan Bapak Dr. Rizal Ramli yang beliau sering dikenal sebagai Mr. Breakthrough atau sang penerobos. Jadi saya tahu tulisan-tulisan Bapak Dr. Rizal Ramli waktu saya belajar S3 di Prancis. Waktu itu saya ingin mencoba melihat apakah ekonomi Indonesia sudah on the track atau tidak. Jadi Bapak Dr. Rizal Ramli ini banyak sekali apa yang sudah beliau lakukan, di antaranya ketika menjadi kepala Bulog. Waktu itu Bulog yang sangat tidak efisien, tapi dalam waktu yang sangat singkat dari April sampai dengan Agustus 2001, Bulog menjadi organisasi yang sangat efisien. Kemudian beliau juga menjadi salah satu negosiator di Letter of Intent IMF untuk bantuan internasional dan sudah mendapatkan bantuan dan dari internasional yang usahakan oleh beliau. Dan juga ketika beliau menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Keuangan, beliau juga berhasil menyehatkan perbankan pada saat itu pasca krisis finansial. Saya tidak perlu panjang lebar, saya serahkan sesi ini kepada Bapak Dr. Rizal Ramli. Silakan. Saya biasa teriak-teriak di lapangan basket. Yang kedua, ini pertama kalinya saya datang ke kampus ini. Kampusnya saya senang sekali, karena nggak kayak kampus biasa, hijau, suasananya juga nggak terlalu formal. Ingatkan saya sama almarhum istri saya, dia arsitek dulu dari ITB, dari Harvard Graduate School of Design, yang mendesain mega kuningan, yang memperkenalkan minimalis arsitektur di Indonesia. Konsepnya selalu sederhana, bangunan itu harus nyatu sama alam di luar, supaya orang merasa di dalam ruangan tapi dia merasa di luar. Itu ada caranya, ternyata ada tekniknya. Yang kedua, saya punya anak tapi nggak pernah mau ngaku. Anaknya bapaknya saya itu ngajar di sini. Namanya Dita Putih Saraswati. Jadi sampai sekarang nggak tahu kalau Pak ini. Nggak tahu saya kira. Dia berupaya supaya nggak ngaku bapaknya namanya Dita Ratu. Kenapa? Karena dari kecil kita memang ajarkan supaya you have to be yourself, harus jadi diri sendiri. Jangan nebeng nama bapak, nama ibu, ya kan? Jadi dari kecil udah diajarin gitu Pak. Jadi mereka nggak mau, semua anak saya nggak mau pakai nama last name saya, karena they want to be themselves. Nah, Dita dulu lulusan, namanya Putih ya, kalau nggak salah di sini. Iya betul. Putih ya. Betul. Nah, Putih itu dulu lulusan ITB, mesin. Cuma waktu mahasiswa dia banyak ngajar mahasiswa-mahasiswi miskin di Bandung Utara, pakai duit sendiri. Setelah dia selesai di ITB, dia bilang, Bapak, saya betul-betul mohon maaf, saya mau ganti profesi. Saya dulu masuk ITB karena Bapak alumni ITB, Mama alumni ITB. Sekarang saya udah dapat sarjana insinyur mesin, ya udah, I want to be myself. Saya bilang, kamu mau jadi apa? Saya jiwanya guru. Loh, saya bilang, apa namanya nih? Itu susah loh masuk ITB.
ya perempuannya sedikit sekali yang lulusan mesin. Masa udah selesai kamu pengen pindah? Dia insist, akhirnya saya nyerah. Nanti dia belajar di Inggris, atau master, ngajar 1 tahun di Inggris, pulang sekarang kembali ke sini. Benar-benar jiwanya terlalu apa? Itu hubungan saya sama Purnama. Pak John Purnama, Ibu Suhan, dari tadi Pak Johan Purnama ya, Mas Tosin, ya nggak langsung dari saya, maksudnya aktivis lah kita sama. Kenal ya. Kalau Mas Gunawan Alif itu pendiri WALHI, itu organisasi lingkungan hidup yang paling besar di Indonesia, yang sangat berpengaruh. Nah, kalau ngomong ekonomi rakyat, banyak orang interpretasinya macam-macam. Ekonomi rakyat terlawannya kapitalisme. Ekonomi rakyat ada yang hanya buat kampanye politik aja ngomong ekonomi rakyat. Ya. Nah, sebetulnya apa sih itu? Sangat sederhana. Indikatornya jelas, yaitu Human Development Index. Indeks apa? Kesejahteraan manusia. Kalau ekonomi biasa itu hanya ngomong pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, bla bla bla. Tapi ekonomi yang menyangkut rakyat harus melihat Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Saya salah satu penasihat ahli PBB bersama 3 pemenang Nobel dalam bidang ekonomi. Setiap bulan kita ke New York, kita brainstorming buat analisa Human Development Index, keluarin reportnya, plus forecastnya untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kenapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyat ya, Human Development Index naik pesat, ekonominya tinggi, kesejahteraan rakyatnya juga tinggi, seperti di Cina dan Brazil di bawah presiden itu. Tapi ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi rakyatnya itu biasa-biasa aja, malah makin lama makin besar. Kenapa? Mengapa? Itu kita selalu pengen cari tahu dan bikin forecastnya untuk seluruh dunia. Itu ada report, Human Development Report. Apa itu Human Development Report? Sederhana. 1, rakyat di negara bersangkutan cukup gini ya. Cukup protein kan? Indonesia misalnya 30% anak balita itu kurang protein. Kemudian kesehatannya bagaimana? Panjang nggak umurnya? Kemudian pendidikannya gimana? Rata-rata sampai SD doang, atau sampai SMP, atau sampai universitas? Ada pekerjaan nggak? Pekerjaannya cukup apa enggak untuk hidup? Ada apa namanya nih? Jadi kesehatan, gizi, punya rumah enggak? Rumahnya sehat apa enggak? Penyakit-penyakit yang apa fatal banyak apa enggak? Nah itu dibikin indikator kuantitatif dari seluruh dunia dibandingkan. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting. Jadi bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. Ya, kadang rakyat bingung ngomongin nilai tukar, dia bilang saya nggak ngerti apa-apa, pegang mata uang dolar aja nggak pernah, ya paling pegang mata uang apa riyal ya, riyal karena pernah naik haji, tapi selain itu nggak pernah pakai mata uang. Nah, jadi segala sesuatu, ini definisi saya, segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat itu ekonomi rakyat. Segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat, ya kita harus lawan itu aja. Nah, kalau dari segi itu Indonesia sangat tertinggal di ASEAN. Jadi kalau di ASEAN itu Indonesia paling rendah di ASEAN 5 dari tingkat kesejahteraan rakyat. Tapi kalau dalam jumlah gedung tinggi, jumlah orang paling kaya, jumlah segala macam lah, Jakarta ini mengalahkan Kuala Lumpur, mengalahkan Manila, mengalahkan Bangkok. Ya, dari segi wahnya
elitnya Jakarta mengalahkan. Tapi kalau dari segi kesejahteraan rakyat, Indonesia paling bawah. Nomor 1 Singapura, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Thailand, nomor 4 Filipina, nomor 5 kita. Karena mayoritas rakyatnya tidak bekerja. Ya, data pengangguran pemerintah itu palsu, bohong. Karena pemerintah mengatakan pengangguran hanya 6%. Yang benar aja di Amerika 8%, di Eropa rata-rata, Eropa Selatan 20%. Masa Indonesia 6%? Ternyata karena definisinya khusus Indonesia sama satu negara Afrika. Jadi Biro Pusat Statistik tanya, apakah saudara bekerja minggu lalu 1 jam? Kalau Mbak katakan ya, langsung dicatat sebagai pekerja. Padahal 1 jam bekerja cukup buat hidup nggak? Cukup dong. Di seluruh dunia 35 jam definisi orang kerja. Kalau di bawah 35 jam dianggap setengah bekerja. Tapi bekerja seminggu 35 jam. Nah yang kedua, ditibulin lagi. Surveinya dilakukan pada masa panen. Nah, kalau masa panen perlu bantuan buat panen di kampung-kampung, di desa-desa. Jadi yang nganggur pun diajak kerja 1 jam aja mah dapat seminggu gitu. Nah dengan itu keluarlah angka 6%. Tapi kalau digunakan angka 35%, yang nganggur berapa di Indonesia? Sekitar sepertiganya lebih. Jadi setiap 3 anak muda 1 nganggur, 2 kerja. Ya itu masuk akal kan? Nah karena pemerintahnya berbohong terus, kita nggak fokus bagaimana menciptakan lapangan kerja. Padahal lapangan kerja itu jalan untuk rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Daripada dibagi-bagi uang BLT, uang balsem istilah saya, ya lebih bagus rakyat itu dikasih pekerjaan. Dia punya harga diri, dia bisa ningkatin kesejahteraan. Nah, saudara-saudara, kalau saya bagi ekonom 2 kelompok, satu ekonom turun naik, ini turun, ini naik, ini turun, indikator ini naik turun. Saya juga seperti itu. Tapi kalau kita analisa bangsa kita, bukan perusahaan, itu penting sekali untuk melihat strukturnya dulu. Then you define policy. Analisa dulu strukturnya, baru rumuskan kebijakan. Banyak teman-teman ekonom ngusulin kebijakan yang sama aja di seluruh dunia. Dan belum tentu efeknya sama. Karena berbicara dalam konteks yang tidak vakum, di dalam struktur yang ada. Saya sebut aliran ini namanya struktural ekonomi struktural. Nah sekarang mari kita lihat Indonesia. Kalau kita lihat strukturnya persis seperti gelas anggur ini. Di atasnya ada sekitar 400 keluarga konglomerat yang super kaya. Beberapa punya ratusan perusahaan. Kemudian ada sekitar 180 BUMN yang besar-besar, tidak efisien. Kemudian kelompok menengahnya, perusahaan skala menengah yang independen, yang bukan bagian dari konglomerasi, itu sedikit kali tipis gitu. Kemudian ada puluhan ribu usaha kecil, menengah, dan rumah tangga yang kuat. Itulah struktur ekonomi. Kalau kita sekedar mendorong kompetisi, ya yang menang yang di atas dong. Mereka lebih siap, punya modal, punya kapital, punya knowledge, macam-macam. Kalau hanya sekedar nganjurkan pasar bebas dan kompetisi. Nah, kenapa strukturnya ini seperti ini? Karena zaman Orde Baru, dulu saya ditangkap penjara di Sukamiskin. Di penjara di mana Soekarno, waktu saya umur 23 tahun. Umur saudara kali ya, lebih tua dikit lah. Dulu sekolah lama. Ya, karena saya hanya nulis buku yang Soeharto marah sekali, kritik tentang model pembangunan Indonesia. Ya, kritik pertama sangat sistematis terhadap Orde Baru.
itu diterjemahkan ke 8 bahasa. Salah satu yang terjemahkan Profesor Ben Anderson, ya, yang terjemahkan versi bahasa Indonesia, versi Rusia dan lain-lain. Nah, waktu itu sih saya berani, sekarang nggak seberani itu. Kenapa? Karena zaman saya mau ganti istilah, orang kan bilang rezim Orde Baru zamannya Pak Harto. Saya mulai memperkenalkan jangan, itu adalah rezim otoriter. Jadi singkatannya bukan Orba lagi, karena kalau Orba kan kesannya baru terus gitu. Tapi rezim otoriter, ya, orde otoriter. Jadi orde O2, orde O2 supaya orang ingat karakter utama dari Orde Baru adalah kekerasan dan otoriter. Jadi rezim O2. Saya minta yang muda-muda pakai istilah itu, jangan ngomong lagi rezim Orde Baru. Nah, rezim O2 ini memberikan banyak privilege, hak monopoli, tarif yang tinggi sekali, kemudian special economic right, kuota, kredit, dikasih banyak kredit ke sekitar 400 konglomerat Indonesia, sama BUMN dibantu habis. Dulu tarif itu bisa 60-80%, ya. Jadi siapa yang bisa import, hak import dapat monopoli, ya, monopoli cengkeh, monopoli terigu, monopoli macam-macam. They become very rich. Nah, kalau kita lihat struktur ini, yang di atas ini yang berlaku justru sosialisme. Ya, jadi negara bantu yang besar, yang kuat. Negara bukan bantu yang lemah. Kalau sosialisme itu kan negara bantu yang lemah. Tapi di dalam rezim O2 yang dibantu ini adalah rezim orang-orang kuat yang besar-besar. Dalam proses itu mereka menyogok pejabat, mereka beli pejabat, macam-macam, KKN lah. Nah, yang menengah susah tumbuh. Menengah ini kan harusnya tumbuh dari bawah, dari sekitar puluhan ribu pengusaha kecil menengah naik kelas jadi besar. Kenapa? Karena di struktur yang di bawah ini kompetisinya ketat sekali. Jadi kalau ada yang mau jadi entrepreneur, cobaannya itu berat. Dari 100 barangkali yang sukses cuma 1. Kenapa? Kompetisi di bawah ini keras. Super kapitalisme. Kapitalisme yang betul-betul drop out-nya rate-nya tinggi, yang gagalnya tinggi, dan macam-macam. Nah, apa buktinya? Untungnya tipis sekali. Rata-rata margin of profit di bawah ini kurang dari 5%. Dan nggak dihitung. Misalnya ada usaha kecil, punya toko atau punya pabrik kecil, tenaga dia sama keluarganya tidak itu, no bisnis. Sewa tempat rumah tinggal dia dipakai bisnis, sewanya nol. Biaya listrik keluarga nggak dihitung. Nah, kalau kita masukkan kayak ngitung di sekolah bisnis ini, ya kan, tenaga kerja berapa, ibu manajer, bapak berapa, sewa berapa, listrik berapa, untungnya itu rata-rata di bawah 0%. Ya, kalau dihitung. Pada dasarnya orang-orang ini hanya numpang hidup doang. Artinya numpang hidup, ya, asal bisa makan lah, nyepelain anak, udah, ya kan, nggak ada hitungan-hitungan. Tentu ada ini tidak semua, tapi mayoritas berlaku gini. Ada juga yang berhasil naik, jadi hebat. Nah, itu luar biasa tangguh, naik kelas. Nah, struktur begini nggak sehat untuk pertama ketidakadilan, karena yang di bawah ini 80 juta, lebih dari 80 juta keluarga. Ya, istilah saya yang di atas ini dan menengah ini di Indonesia paling 10%. Mereka betul-betul sudah menikmati arti kemerdekaan, bisa nyepelain anak, bisa liburan, punya rumah. Tapi yang mayoritas di bawah belum pernah menikmati hidup kemerdekaan, arti dari kemerdekaan. Ini yang harus kita ubah, ini yang harus kita perjuangkan. Nah,
Bagaimana caranya? Kalau di negara lain strukturnya nggak kayak gini. Strukturnya kayak piramida. Ada yang besar di atas, ada menengah yang kuat, dan ini bagus untuk demokrasi. Demokrasi itu hanya bagus kalau golongan menengahnya kuat. Dia nggak tergantung negara, dia independen. Kemudian ada yang kecil, yang inovatif, yang produktif. Jadi struktur yang ideal itu seperti piramida. Nah, yang kedua, tidak hanya piramida. Yang atas, yang besar-besar itu jago ekspor, jago dunia. Kalau di Indonesia, mohon maaf, yang di atas ini semua rata-rata jago kandang. Istilahnya itu ngambil keuntungan paling besar dari dalam negeri, kecuali ya Super Me. Saudara ke seluruh dunia bisa cari Super Me. Tapi cari barang elektronik di Indonesia, barang manufaktur Indonesia nyaris nggak ada. Ya, atau sawit yang ada sumber daya alam lah, ya itu bahan mentahnya Indonesia dikenal seluruh dunia. Tapi barang yang ada high value added-nya, manufacture-nya nyaris di Indonesia nggak ada apa-apa. Indikator sederhananya, rasio dari ekspor to their total sales rata-rata di Indonesia itu di bawah 10%. Sementara di Korea, di Jepang, di Taiwan, rasio ekspor to sales itu rata-rata di atas 80%. Artinya apa? Perusahaan-perusahaannya jago dunia, ngambil nilai tambah, ngambil profit dari dunia, nyeret yang bawahnya karena mereka perlu pemasok-pemasok, supplier, perusahaan skala menengah atau kecil. Kayak Toyota kan raksasa, ekspor seluruh dunia, tapi pemasok-pemasok supplier, part, komponennya usaha-usaha menengah kecil di Jepang. Jadi kalau Toyota salesnya naik, dia juga nyeret yang di bawah piramida itu, yang menengah, yang kecil. Nah, sementara di Indonesia kebanyakan konglomerat ini dan BUMN hidup dari keuntungan yang luar biasa. Ya, contohnya yang paling ramai barusan adalah mobil murah. Ya masuk akal, Indonesia memang perlu mobil murah karena pasar mobil di atas 150 juta udah jenuh. Jadi kayak piramida harus ke bawah, pasar mobil 100 juta. Nah tapi pengusaha yang dapat mobil murah ini, menterinya di lobi sehingga pajaknya dikurangin. Menterinya di lobi sehingga tarif import spare part, komponen, mesin nol. Ya senang banget pengusaha buat bikin mobil murah. Tapi dampaknya apa? Sekarang penjualan mobil di Indonesia 1,1 juta. Kalau ada mobil murah di bawah 100 juta, itu kira-kira bakal naik jadi 1,4 atau 1,5 juta. Akibatnya impornya makin banyak. Akibatnya current account deficitnya makin besar bolongnya. Akibatnya nilai rupiah bakal makin anjlok. Ya, bisa lebih dari 13.000 sebentar lagi. Nah, yang saya ingin katakan berbeda kalau punya visi dia. Justru tarifnya nggak usah diturunin, corporate tax-nya bisa dikurangi, mau nggak mau, ya kan? Mereka akan bangun spare part, komponen dan lain-lain di Indonesia, ciptakan lapangan pekerjaan, ciptakan nilai tambah. Nah, saudara-saudara, apa sih yang bisa dilakukan? Ini harus diubah strukturnya. Jadi piramida. Yang atas ini mesti diubah jadi jago dunia, bukan jago kandang. Bisa. Pada tahun 70 Indonesia yang berkuasa Jenderal Soeharto, kuasa lama sekali. Di Korea jenderal juga, Jenderal Park Chung-hee. Tapi dia punya visi. Dia kepengen perusahaan Korea, konglomerat Korea, ya, buat jadi raja dunia. Dikasih fasilitas macam-macam. Di dalam negeri hanya boleh 3 produsen mobil mula-mula. Dikasih kredit, dikasih, tapi diminta dalam 5 tahun dia harus ekspor.
ada link antara fasilitas kredit, subsidi, privilege dengan performance, yaitu ekspor performance. Di Indonesia, zaman Soeharto, pengusaha gede-gede dikasih fasilitas, tapi nggak ada link dengan performance, nggak diwajibkan untuk meningkatkan ekspor. Sehingga walaupun kita sama-sama miskin sama Korea tahun 70-an, sekarang Korea ekonominya udah sama, pendapatan rakyat itu sama dengan negara maju. Kenapa? Karena industrinya kuat sekali. Industrinya kuat karena mereka raja ekspor, mereka bukan raja jago kandang. Jadi kita mesti ubah struktur ini menjadi struktur piramida dengan cara dorong yang besar-besar ini ke arah ekspor. Yang kedua, yang di bawah ini itu dalam prakteknya udah susah, udah kompetitif, dibikin ribet lagi dengan segala macam pemerasan. Ya kan? Udah punya toko di pasar tiap hari mesti bayar uang security macam-macam. Itu kita mesti sikat. Yang kedua, cara yang mudah sebetulnya pajak. Sekarang orang untung 30 juta sebulan, 30 juta tahun atau berapa ya, saya lupa. Hari ini nggak berapa tax rate. Kalau nggak salah setahun ya, untung 30 juta gelo amat gitu loh. Ya, kalau Rizal Ramli presiden kita ubah tuh. Ya. Saya mau maju jadi presiden nanti last minute. Jangan pagian, kalau pagian kita digebukin orang. Ya kan? Jadi harusnya kita naikkan batas minimum kena pajak. Naikinlah setahun 250 juta. Sehingga yang kecil ini kapital akumulasinya kan cepat nggak bayar pajak. Kalau sekarang ya untung 250 juta itu udah kena 30%. Yang gede ini harus yang bayar pajak yang benar. Kebanyakan dia nyogok pejabat pajak semua, nggak bayar pajak yang benar. Ya, jadi kita naikkan batas kena pajak dari 30 juta sampai 250 juta. Bisnis yang untungnya di bawah 250 nggak bisa bayar pajak. Jadi dia cepat kapital akumulasinya nambah. Kalau kapital akumulasi nambah, aksesnya terhadap kredit juga lebih gampang. Ya. Nah, yang kedua adalah akses terhadap kredit. Saya mohon maaf, bankir-bankir di Indonesia malas banget. Kerjanya kalau orang nih, saudara mengajukan proposal, yang ditanya kolateralnya dulu apa? Dia nggak pusing, saudara. Apa namanya nih? Yang penting kolateralnya ada. Begitu kolateralnya ada, dia tenang. Ada apa-apa, saudara bisnisnya nggak beres, kolateralnya disita. Jadi bankir itu kayak pegawai rumah gadai, istilah saya. Yang penting kolateral. Padahal yang belajar kredit kan tahu kan, ada karakter, ada kredit, history. Nah, saya dulu tahun 82 koordinator untuk mengubah BRI unit desa bersama tim Harvard. Ya, waktu itu kita ciptakan kredit pedes dan simpedes. Ya, yang awal-awal itu dulu, bagaimana caranya orang yang nggak punya jaminan bisa dikasih kredit. Caranya kita bangun kredit historinya. Mula-mula saya ingat dikasih dulu pinjaman hanya 500.000 perak 3 bulan. Kalau dia bayar on time, di double. Kalau dia bayar lagi on time, double lagi. Jadi kita bangun namanya itu track recordnya atau credit system. Ternyata ini lebih powerful indikator ketimbang kolateral. Misalnya ada orang punya kolateral, tapi karakternya memang tukang ngemplang, nggak ada gunanya juga. Akhirnya kita bangun itu credit history. Itu pertama kali ya tahun 84 di desa-desa kita pasangin misi, belum pernah di seluruh dunia. Di seluruh dunia nggak ada. Nah, ternyata orang yang memang karakternya nggak pernah ngemplang atau nggak mau ngemplang kecuali terjadi sesuatu sama keluarganya, itu bagus banget.
Sehingga saudara tahu aset BRI di unit desa itu hanya 10%. Tapi contribution to profit dari BRI unit desa itu 30%. Dari sejarahnya itu dimulai tahun 84 sampai sekarang kredit macetnya 0,3%. Waktu krisis aja tetap segitu. Bank-bank gede waktu krisis kredit macetnya 60-70%. Nah itu menjadi sangat populer waktu itu. Kemudian Profesor Yunus dari Bangladesh datang pelajari sistem kita. Pulang ke Bangladesh, dia bikin untuk segmen yang lebih murah lagi, yang lebih bawah lagi. And he did it so successful dengan Grameen Bank pada belajar dari pengalaman BRI Indonesia. Jadi dapat hadiah Nobel dalam bidang itu. Itu sejarahnya Profesor Yunus. Nah saya kerjain itu, saya koordinatornya seluruh Indonesia, itu menjadi proyek rural banking termasuk terbaik di dunia. Setelah saya kembali, ibunya Obama kerja di proyek ini sebagai sosiologis. Makanya Obama muda tinggal di Jakarta, ikut di proyek yang saya tinggal ini. Seandainya Obama terus saja di sini, karena ibunya senang di Indonesia, bahasa Inggris Obama kan pasti bagus. Maksimum karirnya jadi corporate sekretarinya Bank Rakyat Indonesia. Untung ditarik sama neneknya. Nah, Hawaii sekolah di Amerika bisa jadi presiden di Amerika. Kalau enggak, cuma corporate secretary Bank Rakyat. Nah, jadi tadi saya cerita satu, pajak di mekanisme. Yang kedua, kredit aset. Caranya jangan, kalau orang miskin ditanya jaminannya, pasti kau punya jaminan. Tapi kalau ditanya, kasih kesempatan, track record dia, itu powerful indicator untuk menunjukkan dia. Yang ketiga tentu teknologi, desain. Ini di Indonesia banyak. Desain makin lama makin bagus. Dan produk packaging makin lama makin bagus. Nah, kita punya keunggulan paling dahsyat yang tidak dimiliki oleh negara, yaitu culture. Indonesia itu di Asia Tenggara ya, dalam bidang seni, dalam bidang puisi, literatur, Indonesia nggak ada ngalahin di Asia Tenggara. Dalam bidang tari menari, musik, artwork, Indonesia nomor 1. Dan itulah value added paling besar dalam bidang ini. Bangladesh bisa bikin segala macam, baju lebih murah macam-macam, tapi desainnya payah. Dia nggak bisa nambah value. Iya, karena kan kalau produk massal, produk yang labor intensif, itu cuma jadi komoditi kan. Udah ngerti istilah komoditi kan? Jadi produksi massal, komoditi gitu loh. Tapi buat nambah value, perlu culture, perlu art. Indonesia luar biasa karyanya, unggul. Jadi misalnya sekarang di restoran makanan, Singapura cuma lewat sama Indonesia, sama Jakarta. Kuala Lumpur lewat sama Jakarta, Bangkok belum. Ya, mungkin satu level dulu, karena Bangkok belum dijajah sama orang Perancis. Jadi presentation makanannya itu lebih menarik dari makanan Indonesia. Makanan Indonesia enak, tapi teknik cara natanya, presentasinya, aduh payah punya. Pandang. Iya kan? Kalau di Thailand itu karena dulu dijajah Prancis, diajarin nata makanan. Tapi sebentar lagi orang Indonesia juga bakal kita kalahkan Bangkok. Bisa-bisa Indonesia nanti jadi pusat kulinerinya Asia. Ya, lawan masakan India, ya pasti menang. Ya, atau masakan Pakistan, masakan Cina lebih banyak variasi. Jadi negara yang hebat harus kulturnya kuat dan kita punya modal daerah sini. Ya, jadi pengusaha kecil kita hanya jangan sekedar produk apa, bikin barang enak, tapi packagingnya payah, harganya nggak ada apa-apanya. Begitu packagingnya diganti lebih bagus, ya kan, kalorinya lebih bagus, dia untungnya yang tadinya 5% bisa 20%. Bisa 30%.
Jadi value addition itu kita bisa lakukan. Lain-lain lah banyak. Saya nggak mau ngomongin terlalu banyak urusan begini. Tapi esensinya kalau kita mau ngomongin ekonomi rakyat, ada caranya. Nah yang kedua, ekonomi rakyat di seluruh dunia nggak mungkin tanpa kereta api. Waktu Eropa maju, mereka bangun kereta api. Sampai sekarang pun di Eropa, alat transportasi utama rakyat kereta api. Amerika, waktu mulai bangkit tahun 1800 akhir, ini bangun apa? Kereta api. Cina, apa yang paling hebat di Cina? Kereta api. Karena kereta api itu paling murah untuk rakyat, paling murah buat ekonomi. Sekarang di Sumatera, ya, untuk ongkos kirim sawit satu tandannya sama dengan satu tandannya ongkos kirimnya sama harga jualnya, ngerti nggak? Jadi mau kirim satu tandan misalnya ke pabrik Willing, itu ongkos kirimnya sama dengan satu tandan lagi. Karena kita nggak ada transportasi publik. Jadi kalau kita bangun jalan kereta api dari Aceh ke bawah Lampung lewat alat-alat produksi, maka biayanya itu paling hanya 10 kali 20. Ekonomi Sumatera cepat bisa ngejar Malaysia. Mungkin nggak? Saudara tanya mungkin nggak? Kemudian duitnya dari mana? Di kepala kita selalu dicekokin, kalau mau bangun pasti pakai ngutang, mesti pakai modal asing. Nggak benar ilmu itu, ilmu ekonomi yang nggak benar. Siapa yang ngomong tadi? Jepang dibangun tidak pakai modal asing. Jepang dibangun tidak pakai pinjaman luar negeri, pakai domestic saving. Cina dibangun nggak pakai pinjaman utang luar negeri, pakai modal asing. Sementara kita dicekokin terus ngutang, bisanya kayak mahasiswa, nggak punya duit ngutang, nggak punya duit kemudian jual aset, jual jin, ya kan, jual handbag, jual jam. Saya dulu juga gitu. Dulu saya pernah dikirim mahasiswa kebesaran di Jepang. Pulang, saya bisa beli jam tangan bagus sama mesin tik. Ternyata dua-duanya nolong. Waktu saya nggak punya duit, saya kerja sebagai penterjemah. Makin lama makin cepat. Satu halaman hanya perlu 10 menit. Akhirnya saya cari mahasiswa miskin lain yang bisa ngetik cepat. Saya bacain aja terjemahannya, dia ngetik gitu. Akhirnya kerjanya cuma hari Jumat sore sampai Sabtu sebelum jam 6. Bisa hidup seminggu, bisa pacaran, bisa ngapa-ngapain. Nah sebelumnya, waktu saya mau pacaran saya nggak punya duit tuh. Mau ngajak nonton kan pacarnya, kita jual jam tangan kita. Jadi pemerintah yang nggak canggih, kelakuannya kayak mahasiswa. Ngebangun selalu pakai minjem dan jual aset. Saya mau tunjukkan beberapa hal yang saya pernah lakukan dan nanti kita akan lakukan lagi kalau kita jadi presiden. Bahwa bisa membangun Indonesia tanpa hutang. Waktu saya jadi Menko, jumlah penumpang pesawat drop 97 itu puncaknya, langsung drop 60%. Kita bingung. Waktu itu hanya ada 3 airline milik pemerintah semua, Garuda, Merpati, sama Mandala, setengah pemerintah. Ya, milik Angkatan Udara. Harusnya mereka penumpang lagi turun, nurunin harga, kompetisi supaya naik. Nggak mau. Akhirnya kita cari jalan. Kita buka lah persaingan, kasih izin sama perusahaan penerbangan swasta. Jadi yang namanya Lion Air apa segala macam itu pemerintah Gus Dur yang mulai. Saya yang ambil sih.
Akibatnya ada kompetisi. Begitu ada kompetisi, biaya per passenger per kilometer drop 50%. Sehingga rakyat yang nggak pernah naik pesawat bisa naik pesawat. Sehingga penumpang yang tadinya anjlok 60% dalam waktu 1 tahun kembali normal. Sekarang total penumpang pesawat di Indonesia 7 kali dibandingkan tahun 90. Sehingga bandara di Indonesia kayak terminal bus. Jadi itu contoh bagaimana membangun tanpa minjem, membangun dengan policy. Jepang bisa hebat di bawah Perdana Menteri Ikeda. Tahun 50-an bisa tumbuh di atas 20%. Modalnya itu policy. Bukan pinjaman luar negeri, bukan modal asing. Contoh lagi nih. Pemerintah waktu itu perlu uang. Yang paling gampang kan jual saham Indosat sama Telkom. Easy money, banyak yang mau beli pada waktu itu. Tapi Rizal Ramli tahu Indosat, Telkom ini perusahaan emas nih, tambang emas. Masa dijual emas? Tapi perlu uang. Akhirnya saya panggil Menteri Perhubungannya waktu itu Jenderal Agung Gumelar. Saya kumpulin semua direksi Telkom sama Indosat. Saya katakan, kita rapat, saya mau dapat uang 4 triliun lebih tanpa jual selembar saham pun. Pak Agung Jenderal, mana ngerti urusan gini. Pak Ramli, gimana caranya? Bisa jual, dapat uang tanpa jual saham. Bang, saya jelasin caranya. Sederhana, ini ada Telkom Indosat, Mas punya anak perusahaan yang saling memiliki, saling cross ownership, cross management, saling dikelola. Jadi mereka bikin perusahaan gabungan lah, itu puluhan di bawah. Sehingga kompetisi Indosat sama Telkom tidak all out. Saya bilang, saya mau a real competition antara Telkom dan Indosat sehingga konsumen diuntungkan. Caranya anak perusahaannya harus dipisah. Yang ke Indosat masukin Indosat, yang ke Telkom masukin Telkom. Akibatnya perlu dilakukan revaluasi aset. Begitu ada revaluasi aset, pemerintah terima pajak. Ya. Yang kedua, mereka cost kan, pindahin. Pemerintah dapat juga pajak dari cost transaction, pindahin ke Indosat. Saudara-saudara, belum pernah dalam sejarah Indonesia bisa dapat uang 4 triliun rupiah. 4 triliun tanpa jual seekor saham. Sebuah saham. Jadi banyak cara, tapi harus berani berpikir out of the box. Itu ada ahli filsafat Inggris yang sangat terkenal namanya Bernard Shaw. Dia katakan, the only person, bukan person, only the unconventional who change the world. Hanya orang-orang yang tidak konvensional yang mengubah dunia. Kenapa? Kalau saudara konvensional percaya ini udah semua udah bagus, sudah apa, nggak usah ngapa-ngapain. Waktu Thomas Bell eksperimen bahwa bisa bicara lewat kabel telepon, dia dibilang orang paling gila di dunia. Bayangin pasangin kabel dari sini ke situ, ngomong di sini supaya dengar di sini. Dia bilang orang paling gila di dunia. Dia terus aja. He is unconventional and he changed the world. Waktu Thomas Edison ciptakan listrik, bilang orang gila, mana ada si api bisa cahaya. Dia terus aja. He doesn't believe in the convention. In the convention. He changed the world. Ya. Jadi hanya orang yang tidak konvensional yang membuat, yang create value buat human life. Nah, saudara sekarang tinggal pilih alumni Sampurna Business School. Are you the conventional student? Or are you not? Ya kan, kalau are you not ya jadi orang biasa, sebetulnya nggak usah kuliah, berhenti aja. Tapi if you want to change the world in whatever scale atau perspective, you have to be unconventional. Nah, saudara-saudara, kembali ke tadi.
banyak cara. Ya, contoh yang saya nggak konvensional. Saya tukang kritik BLBI. Kalau ada bank bermasalah disuntik injeksi bailout. Itu tahun 98 hampir 80 miliar dolar. Sekarang bunga berbunga 2.000 triliun. Pemerintah Indonesia mesti bayar bunganya sampai 35 tahun yang akan. Waktu saya Menko, Bank BI yang tadinya milik Sinarmas Group, karena banyak utang diserahkan kepada pemerintah di bawah BPPN. Tiba-tiba Sinarmas Group nggak mampu bayar utang di luar negeri 8 miliar dolar. Nasabah BI takut setengah mati. Sinarmas Group nggak bisa bayar utang di luar negeri. Pasti juga banknya. Mereka nggak tahu ini udah bank milik pemerintah. Jadi setiap hari itu diras 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Bank BI ini 7 kali lebih gede dari bank sentral. Saya katakan cara yang paling gampang, saya ditulis memo sama Bank Dunia, IMF, inject BLBI, bailout 4,5 triliun atau tutup ongkosnya 5 triliun buat PHK. Saya nggak mau ngotorin tangan saya dari tanda tangan BLBI karena saya tukang kritik. I have to find the other way. Bingung juga. Suatu hari saya dapat jalannya, saya panggil Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Profesor Anwar Nasution. Saya panggil Edi Nelu, Dirut Bank Mandiri. Saya bilang, Bapak Ibu, hari Senin kita adakan press conference. Saya minta Bank Mandiri take over Bank BI supaya ada umbrella of confidence, payung kepercayaan. Karena bank itu sebetulnya soal trust. Tetapi ini hanya ece-ece aja, nggak boleh ada transaksi. I just need 3 months. Kalau sampai bocor, dia bilang Bang Anwar, Profesor Anwar, you are 10 years older than me, gue Uber. Anwar bilang, gue tahu Rizal, lo gila soalnya. Gue gak bakal bocor. Saya ancam Edi Nelu, jurut Bank Mandiri, Pak Edi, kalau Pak Edi bocor, besoknya tak pecat. Saya gak mau bocor. Senin kita adakan press conference besar, debat besar, diambil over. Ceritanya nih, Bank BI, Bank Mandiri. Habis itu saya ganti direksi Bank BI. Saya kumpulin direksi baru, saya bilang saudara punya waktu 3 bulan buat beresin ini kembali mau. Kalau enggak, saudara harus cari pekerjaan baru karena Rizal Ramli sebagai Menko juga harus cari kerjaan baru. Kumpulin semua nasabah 1 miliar, kasih presentasi video kalau ini bank udah diambil alih oleh Bank Mandiri. Dan nggak mungkin bangkrut karena di belakang Bank Mandiri ada Republik Indonesia. Yang kedua, kalau matanya ragu-ragu, kasih bunga premium 1-2%. Saya nggak boleh. You know what happened? Within 6 weeks, the money balik lagi sih. Minggu dong. Saya panggil lagi Pak Nelu, Pak Anwar. Besok Pak Nelu adakan press conference, saya nggak usah datang, Pak Anwar Nasution nggak usah datang. Gunakan sebanyak mungkin istilah asing. Pokoknya perkawinan ini batal. Nggak matching. Setelah dilakukan due diligence, market study, apa macam Biar orang bingung. segmen segala batal. Saudara-saudara, dalam sejarah Indonesia belum pernah nyelamatin bank dengan baik. Saya nggak sombong, Rizal Ramli. Saya jadi pejabat hanya 1,5 tahun. Saya datang ke Surabaya, airportnya jelek, tua. Udah ada visibility study, diskusi, mau bikin airport tambahan. 10 tahun nggak ada kemajuan. Saya datang ke Surabaya, saya review, bla bla bla. I'll go to Japan, I'll find the money, we start ya airport di Surabaya. Jadi itu airport Surabaya yang sekarang. Saya ke Padang sama, diskusi nenek mama apa segala macam. Airportnya kagak jadi-jadi, kita ambil, kita review, I'll find the money. Kita mulai itu airport di Padang jadi. Kemudian Gubernur Sumatera Selatan, Admiral Arsad, nyari saya. Saya juga kepengen dong di Palembang, Pak, ambil airport. Saya bilang oke, kasih saya waktu 1 minggu. Saya mau cek. Sebetulnya saya mau cek
Admiral Arsad ini koruptor apa enggak gitu. Karena saya nggak mau bantu. Ternyata orangnya bagus seperti itu. Oke, I'll find the money, we'll build airport Palembang. Waktu itu jalan tol Jakarta Bandung nggak jadi-jadi, nggak nyambung-nyambung, nggak ada yang berani ambil risiko. Kita ambil, kita selesaiin. Saya bahkan dapat bonus gratis dari pemerintah Kuwait, itu yang Pasopati itu banyak. Yang saya mau cerita, Rizal Ramli jadi pejabat 1,5 tahun, 3 airport, berapa tollway, bagaimana kalau jadi presiden? Jadi saudara, kalau saya jadi presiden, saya mau bangun panjang Sumatera, panjang Kalimantan, where the money come from? Saya nggak mau minjem, saya akan lakukan. Jadi total anggaran pemerintah itu 500 triliun itu katanya buat capital spending. Dalam prakteknya itu dipakai pembangunan rumah, gubernur, bupati, mewah-mewahan, dipakai beli mobil, macam-macam semua, nggak ada gunanya. 5 tahun Rizal Ramli presiden, kita freeze, nggak boleh ada. Ya. Kalau seandainya perlu mobil, leasing aja. Kalau Kijang, leasing dari rakyat. Kenapa? Karena pemerintah itu sangat boros. Kalau dia beli satu mobil, biaya maintenance-nya, ya kan, selama 3 tahun atau 4 tahun, sama dengan harga satu mobil. Ngapain gitu? Sewa aja. Dan ini akan menumbuhkan banyak perusahaan kecil menengah buat leasing. Bangunan, nggak usah bikin gedung mewah-mewah, ya kan? Sewa aja dari swasta atau dari rakyat biasa. Nah, saya sudah hitung kalau kita lakukan itu, paling leasing cost kita buat capital goods, rumah, bangunan, paling kita ngehemat 425 triliun, which is about 42 billion dollars. Ongkos bangun kereta api dari Aceh ke Lampung berapa? 20 miliar dolar cuma. 3 tahun jadi. Kita bisa bangun tahun pertama di Sumatera sama di Sulawesi. Ya, tapi perlu presiden yang nekat, yang berani. Kalau cuma presiden biasa mah nggak punya visi, ya kan? Dan yang kedua, apa namanya, nggak punya keberanian buat ngambil data. Contoh sederhana lain nih, bahwa di Indonesia ini bisa diubah. Waktu saya Menko, kereta api itu tabrakan terus. Saya panggil di rute kereta api, ada apa nih? Ya sederhana Pak, frekuensinya makin banyak, kereta cuma satu. Yang mana yang tabrakan? Ya, kereta api rakyat Pak. Loh, nah, kalau kereta api bisnis lewat, yang kereta api rakyat kan mesti berhenti dulu Pak, jadi nggak pernah tabrakan ini. Kalau tabrakan, tabrakan. Nah itu ekonomi anti rakyat. Saya bilang kalau elit yang tabrakan, gua nggak apa-apa. Kalau rakyat saya nggak terima. Mari kita bangun double track kereta api. Kita bangun ya, waktu saya bangun Solo Jogja, terus di ring Jakarta. Sehingga tabrakannya berkurang. Sekarang pemerintah lanjutin sampai